Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari materi baru kita, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelum kita memulai materinya, anak-anak harus tahu kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, yaitu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang kedua, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan dalam sistem pernafasan. Oke, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi organ pernafasan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernafasan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan berbagai gangguan pada sistem pernafasan. Oke, untuk pertama kita harus mengetahui dulu apa itu pernafasan dan respirasi. Ternyata pernafasan dan respirasi itu memiliki perbedaan ya anak-anak, di mana kalau di pernafasan dia lebih cenderung kita arahnya ke proses pertukaran gas, sedangkan di respirasi lebih cenderung bersifat ke reaksi kimia. Ayo kita akan menjelaskan secara definisinya. Nah, di mana pernafasan adalah proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas di lingkungannya. Sedangkan respirasi merupakan proses perombakan bahan makanan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dan gas sisa pembakaran yaitu berupa karbon dioksida. Nah, tujuan kita bernafas atau respirasi apa ya? Ternyata kita melakukan bernafas itu ada tujuannya, yaitu untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Yuk, pernah nggak coba kalau kita tahan nafas gimana rasanya? Pasti berat ya. Oke, selanjutnya kita ke alat-alat dalam sistem pernafasan. Nah, ini dia gambarnya. Dari sini kita akan nanti bahas satu persatu ya. Apa aja? Nah, ini dia sistem pernapasan manusia. Kita bisa menginkatnya menjadi HITE-RUL, di mana nanti dari rongga hidung ke tenggorokan kan, di tenggorokan kita akan membahas tentang faring, laring, dan trakea. Dan akhirnya ke ru, yaitu paru-paru. Nah, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama adalah rongga hidung. Seperti ini gambarnya. Nah, rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan pertama kali. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan mukus. Nah, di udara saat di hidung ada 3 perlakuan: penyaringan, pengaturan kelembapan, dan penghangatan atau penyesuaian suhu. Nah, selanjutnya ada faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara saluran makanan, esofagus, dan saluran respirasi. Ada 3 bagian faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Selanjutnya adalah laring. Laring terletak di bawah faring yang merupakan pangkal tenggorokan, yang fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Ada glotis yang akan menutup oleh jaringan penutup yang bernama epiglottis kalau ada makanan yang akan lewat. Nah, laring juga disebut sebagai tempatnya adanya pita suara. Ini dia gambar glotis. Nah, itu dia katup menutupnya adalah epiglottis kalau dilewati makanan. Selanjutnya kita bahas di trakea. Trakea terbagi 3 lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Di lapisan terdalam ada jaringan epitel yang basiliah yang fungsinya untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke paru-paru bersama udara pernafasan. Oke, ada bronkus nih. Bronkus adalah bagian menghubungkan trakea dengan paru-paru. Di cabang-cabang bronkus kita sebut sebagai bronkiolus. Nah, dia itu bentuknya tipis dan tidak bertulang rawan ya anak-anak. Nah, ini dia, kita bisa lihat gambarnya. Bronkus, bronkiolus. Nah, selanjutnya kita paru-paru. Paru-paru ya ada sepasang kanan dan kiri. Paru-paru diselubungi oleh selaput elastis yang kita sebut sebagai pleura. Paru-paru ada di kanan ada 3 gelambir dan di kiri ada 2 gelambir. Ada alveolus loh di paru-paru yang fungsinya sebagai tempat difusi gas loh saat kita melakukan pernafasan. Nah, ini dia pleura, selubung tipis yang melindungi paru-paru. Ini ada gelambir
yaitu yang sebelah kanan ada lobus superior, medius, dan inferior. Sedangkan sebelah kiri cuma ada 2 ya. Nah, ini gambar paru-paru alveolus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan. Nah, itu kita lakukan secara sadar dan tidak sadar. Prosesnya ada 2, inspirasi dan ekspirasi. Cara melakukannya ada 2, itu pernafasan dada, dan yang kedua adalah pernafasan perut. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pernafasan dada. Tadi ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi, kontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, udara akan masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi, relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, tekanan udara paru-paru meningkat, udara di luar menyempit, makanya udara keluar dari paru-paru. Oke, kita akan bisa lebih jelas dari gambar berikut. Ayo perhatikan gambarnya. Tulang rusuknya terangkat, sedangkan saat diekspirasi, tulang rusuknya turun. Selanjutnya kita bahas adalah pernafasan perut. Kalau pernafasan perut, kita ngomongin tentang otot diafragma berkontraksi. Kalau diekspirasi, otot diafragmanya berelaksasi. Kalau diinspirasi, diafragmanya datar, sedangkan ekspirasi, diafragmanya melengkung. Yuk, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita membahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang berbeda-beda ya. Ada 4 volume yang akan kita bahas. Yang pertama, itu volume tidal. Yang kedua adalah volume cadangan inspirasi. Yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi. Dan yang terakhir adalah volume residu. Nah, untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut. Nah, ini kalau kita menggunakan metode spirometri, dengan menggunakan alat spirometer, hasilnya seperti ini. Yuk kita lihat alatnya seperti berikut. Itu dia spirometer ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, frekuensi pernafasan cepat lambatnya melakukan pernafasan dipengaruhi 4 umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Oke, materi kita selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat anak-anak.